Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini. Kita sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Dan saya yakin setiap kita di sini memiliki kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Naikkan pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Yang selamatkanku, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku.
Benar ya Tuhan, Engkau yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, Allah kami yang hidup, Allah di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami mau pakai untuk menyembah Engkau. Kami mau pakai untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Setiap kita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
sungguh baik pada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dapat katakan kepada kanan kirinya, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Sebab Tuhan baik untuk kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jemaat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita, haleluya. Katakan kepada kanan kirinya, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lama sampai selama-lama, untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Berkumpul untuk Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami, setiap hati kami mau diajar Tuhan, untuk lebih serupa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengajar kami Tuhan. Engkau yang menuntun hidup kami. Biarlah hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
bersyukur padamu. Saya ulang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yang bersyukur pada Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan kami memasuki bulan yang kelima di tahun 2023 ini, kami melihat penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini sebagaimana kami ada di tempat ini. Jelas sekali lagi Engkau boleh memperdengarkan suara-Mu, menyatakan kehendak-Mu, bahkan menyatakan setiap panggilan Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarlah kami diberi hati yang mau merespon dengan benar akan segala kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati dan menyertai setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah segala kebenaran firman Allah kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara sudah kembali lagi setelah melewati liburan panjang ya. Boleh tengok kanan kirinya melihat wajah-wajah yang sudah disegarkan. Ya, liburan kiranya bisa menyegarkan ya, bukan sebaliknya ya. Saya ngelihat mukanya seger semua nih.
Bicara tentang liburan, bicara tentang jalan-jalan, ada sebuah cerita ya. Cerita ini mungkin saudara pernah dengar, tapi saya selalu tergelitik dengan cerita ini. Ada seorang bapak punya kesempatan pergi ke Israel ya. Di tepi Danau Galilea itu ada batu-batuan gitu kan. Terus kemudian ada tulisannya, ngambil nyesel nggak ngambil nyesel. Terus dia tanya sama tour guide-nya, ini maksudnya apa? Bapak ambil aja kalau memang mau ambil batunya ya. Tapi nggak ngambil juga nggak apa-apa. Ada batu-batuannya tuh banyak gitu kan. Terus dia lagi mikir gitu ya. Kalau saya ambil batu buat apa? Kalau saya ambil banyak nanti koper saya malah kelebihan berat. Saya harus bayar gitu kan. Tapi kalau nggak ambil katanya nyesel. Ya udahlah saya ambil aja deh. Ambil 10 batu yang segini-gini gitu ya. Setelah dia berkeliling gitu ya diajak muter. Kok berat ya? Ya udahlah. Bawa pulang 1 aja, yang penting supaya saya nggak nyesel gitu kan. Nah setelah pulang kembali ke negara asalnya terus diceklah sama ahli bebatuan gitu ya. Ternyata batunya ini batu berharga, wah dia nyeselnya setengah mati gitu kan. Kenapa saya cuma ambil 1? Kalau ambil banyak nyesel, kenapa? Berat. Tapi ambil dikit nyesel juga ya. Kenapa? Karena cuma ambil dikit. Nah seringkali kehidupan kita diperhadapkan seperti seorang bapak ini. Dengan segala pertimbangan dan perasaan kita mulai mengambil suatu keputusan dan kita bisa nyesel. Ya. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Ya, hari ini kita akan bahas tentang kehendak bebas. Artinya adalah bahwa setiap kita dikasih kehendak untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri. Ya. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-2. Apakah bisa dibantu? Oke. Kejadian pasal yang kedua ayat ke-16 sampai ke-17 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah hal ini seringkali jadi perdebatan ya. Bahkan perdebatan antara sesama orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kenapa sih Tuhan kasih kehendak bebas dan seolah-olah ketika kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, Tuhan sedang membiarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saya nggak perlu ceritakan bagaimana kisah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana percakapan Hawa dengan ular. Ya. Tetapi intinya adalah di sini Tuhan hendak menunjukkan bahwa setiap kita manusia ciptaannya, manusia yang dianggap makhluk ciptaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan memberikan kehendak bebasnya kepada setiap kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kehendak? Ya, kehendak itu ada dorongan dalam diri kita untuk mencapai sesuatu, untuk meraih sesuatu ataupun mengharapkan sesuatu. Ya, tentunya pada saat pagi hari ini saudara juga berharap ketika saya hendak ke gereja, saya berharap nih, saya punya jawaban atas pergumulan saya. Ketika saya hendak ke gereja, saya berharap saya dikasih kesembuhan, saya dikasih mujizat, saya dikasih jalan keluar oleh Tuhan. Kita punya kehendak, dorongan untuk meraih ataupun mengharapkan sesuatu. Nah dengan kehendak ini manusia ini diciptakan dengan berbagai cita-cita dan harapan di dalam kehidupannya. Ya, inilah keistimewaan manusia yang melebihi semua ciptaan Allah lainnya. Kenapa? Karena sebagaimana Allah punya kehendak, demikianlah manusia diciptakan. Punya kehendak juga. Ada kehendak, ada kemauan, ada dorongan. Ya. Nah manusia diciptakan enggak seperti robot gitu ya. Makanya di situ ada gambarnya. Kalau kita berpikir ya udah Tuhan enggak usah kasih kehendak bebas deh. Pokoknya maunya Tuhan ya udah jalan aja. Maka kita enggak bedanya sama robot yang mungkin cuma tinggal pencet tombol, ayo makan, makan. Kerja, kerja. Ke gereja, ke gereja. Kita enggak punya pilihan. Tetapi Allah yang menciptakan kita, Dia memberikan kepada setiap kita kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini
buat apa gitu kan pertanyaannya ya. Kenapa Tuhan kasih kita kehendak bebas? Nah di dalam kehendak bebas manusia itu bisa milih. Di dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada setiap kita, kita bisa milih. Nah pertanyaannya milih apa? Ya, nah di sini saya gambarkan bahwa manusia itu dikasih kehendak bebas, dia bisa memilih untuk taat atau berontak kepada Allah. Jadi bagi setiap kita yang tidak memilih taat, itu sama saja kita sedang memilih berontak kepada Allah. Nah di dalam memilih antara saya mau taat gak ya? Atau gak mau taat Ada faktor apa? Pikiran, perasaan. Kayak si bapak yang tadi ngambil batu. Pikirannya mulai berpikir apa? Berat kalau ngambil banyak. Kalau ngambil dikit, saya juga gak tahu nyeselnya kayak apa. Itu pikiran. Ya, sama seperti ketika kita mau datang ke gereja, pikiran kita adalah, aduh lama gak ya ibadahnya ya? Pikiran kita mulai berpikir. Sehingga itu yang akan mendorong kita mengambil keputusan. Mengambil pilihan. Dan ternyata gak cuma pikiran, tapi juga perasaan. Saya hampir 10 tahun terakhir ini kan pekerjaannya lebih ke arah sales ya. Diajarin tuh kalau penjualan, khususnya bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang mungkin profesinya sebagai seorang penjual, tenaga pemasar. Diajarinnya begini, harus ambil faktor dari sisi emosinya untuk memutuskan orang itu bisa membeli sesuatu. Ya. Bayangkan kalau saudara lihat iklan ya, iklan simple lah KFC gitu ya, Kentucky Fried Chicken. Nongol, ada asap-asapnya, ada crispy-crispy-nya. Pikiran kita cuma mikir, oh itu ayam goreng, enak juga ya. Gitu kan pikirannya. Tapi kemudian di iklan itu langsung dibelah ayamnya. Bumbunya mulai kelihatan. Ada emosi, ada perasaan, kayaknya enak ya. Abis makan itu kayaknya lidahnya berasanya nikmat gitu. Nah faktor emosi itu yang akhirnya membuat kita ngambil keputusan. Nah sama halnya ketika kita mau berbuat dosa atau tidak. Ada faktor pikiran dan ada faktor emosi. Seringkali kita lebih membela pikiran dan emosi kita daripada ketaatan kita sama Tuhan. Karena kita berpikir gak apa-apalah berbuat dosa, nikmat. Ntar abis salah jatuh dalam dosa minta ampun lagi. Kan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihnya tidak terbatas. Akhirnya pikiran dan perasaan kita mendorong kita mengambil keputusan untuk kita berontak dari Tuhan. Untuk kita tidak taat sama perintah dan kehendak Allah. Nah dorongan ini, kalau kita berpikir kenapa sih Tuhan kasih kehendak bebas yang akhirnya berpotensi untuk kita jatuh ke dalam dosa. Karena sekali lagi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan kita benar-benar dibikin sama seperti Tuhan yang juga memiliki kehendak untuk mengambil keputusan. Ya, jadi kebenaran yang harus kita pahami pagi hari ini adalah bahwa kehendak bebas diberikan kepada setiap kita, yaitu supaya kita bisa memilih dan kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Bukankah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 tadi yang kita baca, Tuhan bilang apa? Semua boleh loh kamu makan. Semua boleh. Cuma satu yang gak boleh. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan bahkan Tuhan kasih tahu akibatnya kalau makan itu terjadi apa. Ya, akibatnya apa? Engkau akan mengalami kematian. Nah kalau si bapak yang turis tadi, ngambil nyesel, gak ngambil nyesel. Nyeselnya seperti apa nggak dijelasin ya. Tetapi firman Tuhan ini jelas bahwa ketika engkau makan buahnya, pada hari itulah engkau pasti mati. Kita seringkali punya tagline begini ya. Peraturan kan ada untuk dilanggar. Kita seringkali tergoda berkehendak untuk melanggar peraturan. Jelas-jelas peraturannya tidak boleh dan ada akibatnya, tetapi kita tetap tabrak terus. Dan akhirnya ketika kita mengalami masalah, baru kita datangnya sama Tuhan. Nah kehendak bebas ini diberikan kepada Tuhan untuk kita memilih taat sama Tuhan. Loh kalau gitu apa bedanya sama kita jadi robot? Berbeda saudara.
Ya, Tuhan memberikan kehendak bebas buat setiap kita untuk kita bisa menimbang, untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa makai akal budi kita, nalar kita untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang kemudian akan kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Sekali lagi manusia nggak diciptakan seperti robot atau mesin. Karena jika demikian, ya udah semuanya sama aja, nggak ada dinamika kehidupan. Ya, nah di dalam mengambil keputusan dan juga pilihan kita dipengaruhi oleh pikiran dan emosi kita. Dan pikiran dan emosi itu dipengaruhi dari kemampuan kita berpikir, menimbang, dan bernalar. Oleh sebab itu beberapa waktu lalu kita sudah banyak dibekali oleh firman Tuhan bagaimana kita menjaga pikiran kita. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita itu yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita. Jika kita memasukkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita, maka semua hal yang akan kita ambil keputusan, pasti yang lebih dahulu kita timbang-timbang itu adalah hal negatifnya. Bahkan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Simple. Yuk ikut komsel yuk. Nah ini sekalian saya mau ini ya, agak campaign gitu ya. Ikut komsel yuk, males. Ngapain komsel, ngumpul-ngumpul doang, ngabisin waktu. Nah akhirnya pikiran negatifnya jauh lebih banyak. Makan-makan, keluar waktu, keluar duit, ya, terus keluar apa lagi, keluar tenaga dan lain sebagainya. Ketimbang kita bisa melihat bahwa, oh ketika saya ikut komsel, mungkin saya bisa lebih memahami firman Tuhan ya. Saya lebih bisa bertumbuh lagi di dalam kehidupan rohani saya. Saya bisa lebih lagi mengasihi Tuhan dan bahkan memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Pilihan. Sekalipun ya di dalam kita menimbang, selain ada faktor pikiran dan perasaan, Roh Kudus tetap bekerja enggak? Roh Kudus tetap bekerja. Tetapi pilihan terakhirnya ada di tangan kita. Dan seringkali ketika kita tidak memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya keputusan yang kita ambil adalah bertolak belakang dari kehendak Allah. Nah pagi hari ini mari kita bersama-sama memahami apa itu kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Yang pertama kehendak bebas adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Jadi jangan anggap ini sebagai suatu beban, apalagi kita menganggap aduh jangan-jangan kalau saya dikasih kehendak bebas yang saya pilih salah terus. Yang saya pilih dosa terus, akhirnya saya gak pernah benar hidupnya. Paulus bilang dalam Efesus, mana yang aku pilih aku gak tahu. Karena seringkali natur dosa akan mendorong kita untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami satu hal ini. Bahwa kehendak bebas pada saat manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, itu adalah suatu pemberian Allah yang sangat berharga. Di mana manusia boleh menimbang, berpikir. Bahkan hal pertama kali yang manusia lakukan di dalam kehendak bebasnya, dia bebas mau namain apa aja tuh. Oh ini namanya burung, oh ini namanya harimau. Kasih nama kepada ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan selain manusia. Nah kalau kita sadar bahwa kehendak Allah, kehendak bebas ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan menganggap bahwa terima kasih Tuhan, saya udah dikasih kehendak bebas untuk memilih. Oleh sebab itu saya mau pilih dengan tanggung jawab, yaitu pilih yang benar. Dan yang kedua, kehendak bebas adalah suatu kepercayaan. Ya, kehendak bebas adalah suatu kepercayaan. Jadi jangan anggap ini sebagai suatu keberadaan yang mengancam kita. Kalau seorang menyalahgunakan kehendak bebas, maka hal ini akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Dan ini sungguh-sungguh bahaya. Karena dampaknya yaitu pada kebinasaan yang kekal. Tapi kalau seseorang menggunakan kehendak bebasnya dengan bijaksana, kehendak bebasnya itu dipakai untuk menggiring kepada kehidupan, pada kemuliaan akan nama Tuhan, maka itu pun yang akan membawa dia kepada kehidupan dan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang mau memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Betul Tuhan mengampuni pada saat kita gagal pilih. Ada berapa banyak di antara kita saat ini yang merasa sampai dengan detik ini
banyak sekali keputusan-keputusan yang salah yang saya ambil di masa lalu. Ada saudara? Saya rasa gak perlu angkat tangan, mungkin hampir setiap kita bahkan termasuk saya. Saya pun menyesali ada keputusan-keputusan yang saya anggap salah di masa lalu. Atau jangan-jangan tadi pagi, aduh harusnya saya jangan pakai baju ini ya, panas contoh ya. Aduh harusnya saya jangan pakai baju ini ya, kayaknya kurang sopan. Setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan dan pilihan yang harus kita ambil. Dan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memilih, untuk kita memutuskan apa yang benar, baik dan berkenan kepada Allah. Karena konsekuensinya adalah kematian. Kalau kita salah pilih, konsekuensinya kematian. Wah itu mungkin zamannya Adam, Willis. Sampai sekarang, jika kita memilih untuk tidak taat dan memberontak kepada Allah, konsekuensi kematian itu akan kita rasakan. Yang pertama, menurut Dr. Utley ya, ini merupakan salah satu teolog. Di dalam komentarnya dia bilang begini, kematian yang dimaksudkan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 ini ada 3 kematian. Yang pertama yang berdampak langsung adalah kematian secara rohani. Bulan lalu kita banyak bahas tentang apa itu kekudusan. Ketika kita jatuh dalam dosa dan ketika kita memilih berbuat dosa, kita sedang memisahkan diri kita dengan Tuhan. Dan disitulah akhirnya kematian rohani terjadi atas hidup kita. Jadi jangan anggap remeh sebuah kepercayaan yang Tuhan beri lewat kehendak bebasnya kepada setiap kita. Ya, karena dampak yang pertama adalah kematian rohani. Kemudian dampak yang kedua adalah kematian kekal. Mungkin sekarang kita merasa, habis berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Saya merasa baik-baik aja tuh. Ternyata dosa gak bikin saya bagaimana ya. Akhirnya kita melakukan lagi, jatuh dalam dosa. Dan yang kita tidak sadari adalah bahwa itu akan berujung kepada kematian kekal. Kalau alarm kita udah gak bunyi, ketika kita jatuh dalam dosa kita merasa biasa aja. Jangan-jangan kita sudah mengalami kematian rohani. Jadi mari kita cek kembali diri kita. Kalau kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu kepercayaan tidak kita pergunakan dengan baik, maka akan berdampak pada kematian rohani dan juga kematian kekal di dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal yang 30 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kita pingin hidup diberkati. Tapi seringkali yang kita pilih justru mengarah pada hidup yang tidak diberkati. Kita ingin hidup kita terbangun rohaninya. Tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil justru sebaliknya. Dan kemudian firman Tuhan lanjutkan apa? Kalau hari ini diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Firman Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan. Jadi sekalipun kita punya kehendak bebas untuk memilih, firman Tuhan katakan apa? Pilihlah kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umur untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dan sebagainya. Jika kita memilih hidup, maka kita akan hidup. Tapi sekali lagi, seringkali pikiran dan perasaan kita menipu kita, akhirnya kita salah ambil keputusan. Dan kita salah untuk memilih. Tetapi bukankah masih ada anugerah Tuhan, masih bisa ada intervensi Tuhan ketika kita gagal atau salah mengambil keputusan atau pilihan kita? Ya, Tuhan bisa berdaulat atas hidup kita. Tuhan bisa intervensi kita. Tetapi dia tidak akan intervensi ketika kita mau mengambil keputusan. Pilihannya adalah kita mau taat atau enggak. Dan jikalau pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang salah,
maka Tuhan bisa mengintervensi sejauh kita mau bertobat. Dan sekali lagi menyerahkan kehendak kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Jadi jangan anggap bahwa hidup kita sudah gagal total ketika kita salah pilih atau salah ambil keputusan di masa yang lalu. Tapi hari ini Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saya yakin bahwa firman ini diperdengarkan pada hari ini untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Sehingga mulai dari detik ini bahkan sampai seterusnya, pilihlah kehidupan. Pilihlah untuk taat, pilihlah apa yang benar, pilihlah apa yang baik. Sehingga hidupmu bukan saja baik, tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan bukankah itu panggilan Allah buat setiap kita? Yaitu bahwa setiap kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak bangsa. Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, dia bilang begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau hari ini kita diperhadapkan dengan kehendak bebas kita untuk memilih kehidupan atau kematian, Paulus sudah menegaskan kembali, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kehendak kita ini penting untuk kita arahkan kepada apa yang jadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kehendak bebas yang diberikan Allah kelak harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hari ini kita merasa hidup kita ya udah ntar aja lah bertobatnya ya. Ntar juga tetap masuk surga di akhir. Kan saya sudah percaya sama Yesus. Tapi jikalau kita tidak memilih yang benar atas kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Penghakiman akhir yang akan menjadi hasil dari apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jawabkan. Sekalipun ya kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Jawabkan semua kepercayaan kepada setiap kita. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Nah, pertanyaannya supaya nggak salah untuk menggunakan kehendak bebas kita, manusia harus benar-benar hidup melekat sama Tuhan dan selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menggunakan kehendak bebas kita dengan benar? Yang pertama, milikilah pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita nggak kenal Tuhan, akan mudah buat kita merasa Tuhan curang. Tuhan suruh saya melakukan ini dan itu, tapi yang saya terima ini dan itu. Tuhan suruh saya taat, yang saya alami penderitaan. Tuhan suruh saya benar, yang saya alami justru dibully. Seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu curang sama hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi ketika kita mau memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, hal yang benar kita lakukan meskipun dampaknya adalah buruk di mata manusia. Tetapi percayalah, kemuliaan Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Kalau kita kenal benar siapa Tuhan, maka seburuk apapun hasil dari keputusan kita yang benar, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat dari kisah perjalanan Yusuf, ya beberapa waktu lalu diceritakan tentang Yusuf. Awal hidupnya kayaknya buruk semuanya. Dijual, difitnah, dipenjara, udah gak ada masa depan. Tetapi Yusuf tetap memilih yang benar. Memilih melakukan yang benar, menggunakan kehendak bebasnya dengan benar, maka ujungnya justru kemuliaan Tuhan yang nampak lewat kehidupannya untuk bagaimana Tuhan pakai hidupnya memelihara keluarga, bahkan memelihara bangsa Israel. Dan yang kedua adalah milikilah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Gak cukup kita tahu siapa Tuhan. Tuhan baik, kalau ditanya ya, siapa sih Tuhan? Pasti pertanyaan pertama, kalau kayak ibarat kata kuis family 100 ya. Tatang, Tuhan itu baik. Setuju saudara? Tapi ada juga yang berkata, Tuhan itu juga bisa murka loh sama kita.
kalau kita berbuat dosa dan melakukan ketidaktaatan sama Tuhan. Ya, jadi jangan cuma sekedar tahu dan kenal siapa Tuhan, tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan gak kelihatan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong setiap kita. Dia adalah roh yang tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Roh Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu, kalau hari ini Roh Allah yang bekerja di dalam kita, ngasih kita alarm kalau kita salah, bikin hati kita deg-degan kalau kita jatuh dalam dosa, bikin kita bisa dengan rendah hati datang sama Tuhan untuk bertobat. Itu Roh Kudus masih ada di dalam kita. Dan milikilah pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya adalah jangan sampai kita di dalam perjalanan hidup kita terus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi andalkanlah kekuatan dari Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat kita semakin kenal karakter Tuhan. Dan gak cuma sekedar kenal karakter Tuhan, tapi karakter Tuhan itu menjadi, kita makin serupa dengan karakternya Tuhan. Ya, orang bilang begini, kalau orang menikah sudah cukup lama ya, orang bilang simpelnya begini, kok mukanya makin mirip ya? Itu baru dari wajah. Karakternya beda tipis Bapak Ibu ya. Yang dulunya mungkin, dulu saya mungkin orangnya kalem gitu ya. Tapi menikah dengan suami yang mungkin kalau ngomong tegas, tek, 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 akhirnya sih bisa ngikut-ngikut ya. Atau malah kebalikannya, suami saya yang dulu misalkan kalau ngomongnya tegas, tek, 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 sekarang malah lebih kalem, bisa kebalik. Bisa mengalami keserupaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita bisa mengenal karakter Tuhan dan kita makin serupa dengan Tuhan, maka pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan sama dengan kehendak Allah. Jadi sekalipun ketika kita mau mengambil keputusan dipengaruhi dengan pikiran dan perasaan kita sudah dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan tetap punya kedaulatan atas kehidupan kita. Minggu depan kita akan belajar sama-sama tentang hal ini. Bagaimana Allah berdaulat atas kehidupan setiap kita. Jadi jangan anggap ketika kehidupan kita yang sekarang kita alami ini buruk selamanya. Enggak. Ya. Bahkan sekalipun buruk sampai dengan akhir kehidupan kita, tetap percaya bahwa apa yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di mata Tuhan. Karena yang paling penting adalah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Sama seperti Yesus ketika dia berkata, dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang begini. Lalu ia sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus pun punya kehendak bebas. Dia bisa memilih untuk tidak disalibkan. Dia bisa memilih untuk membiarkan manusia tetap berada di dalam dosa. Tapi pada akhirnya dia bilang apa? Jangan seperti yang ku kehendaki, tapi biarlah seperti yang Engkau kehendaki. Sanggupkah kita menaikkan doa ini pagi hari ini saudara? Apapun yang jadi pergumulan kita, apapun yang jadi dorongan dan kehendak kita bisa berkata, Tuhan, aku pingin A, B, C, D sampai Z. Tapi itu yang aku pingin. Tapi biarlah bukan kehendakku, bukan keinginanku yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan yang terjadi. Saudara bisa berdoa itu pagi hari ini? Berdoanya bisa, jalaninnya susah gitu ya. Percayalah, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan sanggupkan kita. Bukankah pada saatnya, pada waktunya akhirnya Yesus menyelesaikan apa yang menjadi kepercayaan Bapa untuk dia bisa menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa.
Pada akhirnya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Pada akhirnya kita akan dimampukan untuk tetap mengambil keputusan yang benar atas kehendak bebas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kita. Saya mengundang pemusik untuk naik ke atas panggung. Dan bila kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini bahwa kehendak bebas tidak semata-mata untuk bikin kita hidupnya jadi sembarangan. Memutuskan apapun yang jadi keinginan dan kesukaan kita. Tetapi kehendak bebas diberikan kepada setiap kita untuk memilih apa yang benar. Karena itu yang akan membawa kita kepada kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Jikalau kemarin-kemarin kita udah salah ngambil keputusan, salah memilih, setiap keputusan ada konsekuensinya. Bila kita boleh tetap jadi orang-orang, jadi manusia yang bertanggung jawab atas setiap konsekuensi keputusan kita. Keputusannya salah kemarin, ya udah nggak apa-apa. Tetap tanggung jawab atas segala konsekuensinya. Karena ketika kita mau mengambil tanggung jawab, di situ Tuhan bisa bekerja dan berkarya untuk kembali menuntun kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan mulailah dari saat ini dan seterusnya, kenal siapa Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang jadi keinginan Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, apa yang ada dalam perasaan Tuhan, apa yang ada dalam kehendak Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita untuk berpikir, merasa, dan berkehendak seperti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi angkat pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Inilah yang kami kehendaki Tuhan. Kami sadar bahwa kami dikasih kehendak bebas untuk kami bisa memilih antara berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini kami mau pilih kehidupan. Yang akan membuat kami bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Allah dalam kerajaan sorga. Di masa lalu jikalau ada keputusan kami yang salah, Tuhan ampuni kami. Segala konsekuensi atas keputusan kami yang salah, kami mau belajar bertanggung jawab untuk menanggungnya, untuk menyelesaikannya. Dan kami mau memulai untuk mengenal siapa Tuhan. Kami mau memulai untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Enggak mengandalkan kekuatan kami sendiri karena seringkali kami salah.
Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan dan memberi hidup kami dipimpin oleh Roh Allah, maka sekalipun banyak keinginan dan dorongan dalam hati kami, Roh Allah yang akan memampukan kami berkata dan berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan, bukan kehendak-Ku. Seringkali hal buruk atau penderitaan yang kita alami karena kita lebih membela keinginan kita daripada keinginan Allah. Kita lebih memilih tidak taat daripada taat. Hari ini kita paham kehendak bebas adalah suatu kepercayaan dan anugerah yang terbesar yang Tuhan beri kepada kita. Kita bebas untuk memilih taat. Kenapa kita tidak memilih taat? Kita bebas untuk memilih kehidupan dan apa yang mendatangkan berkat. Tetapi seringkali itu kita abaikan. Tetapi pada saat pagi hari ini Tuhan, bila sekali lagi Engkau memberikan kepada setiap kami kekuatan untuk kami boleh berjalan, berpikir, merasa seperti yang Engkau kehendaki. Buat setiap kami, pergumulan apapun yang kami hadapi saat-saat ini, baik di dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keuangan kami, kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami mau gunakan kehendak bebas kami untuk menyenangkan Tuhan, untuk taat sama Tuhan. Dan kami mau pilih kehidupan yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mengiring Yesus, kita akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah. Perjamuan kudus, biarlah darah anak domba Allah ini dapat menuntun kehidupan kita senantiasa pada kebebasan hidup bebas yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Biarlah darah anak domba Allah menguasai dan memimpin kita senantiasa agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kalau pagi ini Allah luar biasa bagi kita sekalian. Mari saudaraku sekalian, siapkan hati saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun tantangan saudara, apapun cara mengambil kebebasan yang salah di hadapan Allah, pada pagi hari kita menghampiri Allah. Kita mohon Allah kuduskan kita. Allah berkenan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga pada pagi ini berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kita sekalian. Kita menghampiri hadirat Tuhan, siapkan hati saudara. Pandanglah Yesus di atas kayu salib. Ia telah berkorban menyerahkan seluruh hidupnya bagi saya dan saudara. Ia rela mati dengan kehendak daripada Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Untuk keselamatan saya dan saudara. Mari saudaraku sekalian, bila hati kita terangkat naik di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kita akan bersekutu dengan perjamuan kudus. Sebelumnya hamba akan memohon berkat Tuhan bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba naikkan syukur kepada Engkau. Anugerah Allah besar bagi kami sekalian untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada bulan awal bulan Mei ini Allah, besar kasih Tuhan meliputi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Belajarlah hati kami selalu meluap dengan ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Hamba percaya pada pagi hari ini, tiap pribadi yang berdiri di hadapan hadirat Tuhan dengan yakin, mengambil perjamuan kudus dengan iman dan percaya, anugerah berkat Tuhan mengalir, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur
yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat, anugerah, pertolongan daripada Allah. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kami berterima kasih, Allah selalu memberi kesempatan kepada kami untuk menerima anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ngambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita naikkan itu pujian, ada kuasa di dalam darah. Darah anak domba Allah. ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa, dapat menyucikan segala dosa, kelemahan, sakit, penyakit kami apapun juga, dan dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat kita mempertahankan anugerah Allah yang besar dan memberikan kebebasan dengan kehidupan kami ini Allah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tiap-tiap pribadi memegang roti dan anggur, berdirilah dengan iman dan percaya kepada Allah.
apapun kesulitan masalah yang kau hadapi, apapun sakit penyakit yang kau hadapi, darah anak domba Allah dapat memberikan kebebasan, pertolongan, keselamatan bagi saya dan saudara. Terpujilah nama Allah. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita mempercayakan darah anak domba Allah itu tidak sia-sia. Mengorbankan seluruh kehidupan bagi saya dan saudara. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Allah, kita mengangkat cawan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita makan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas berkat anugerah pertolongan-Mu. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin sekali pada pagi ini berkat Allah turun dalam tiap-tiap pribadi. Yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan perjamuan kudus pada pagi ini. Tidak seorang pun akan dilewati oleh berkat Allah. Tapi Allah mencurahkan itu semuanya bagi kami. Pada saat pagi hari ini. Kami terima dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Berkat dan anugerah-Mu, pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memasuki acara penyerahan anak. Pada pagi hari ini saudara sekalian, keluarga dari Lim Hendra menyerahkan anaknya yang kedua. Allah menganugerahkan anaknya yang luar biasa bagi rumah tangga mereka. Saya persilakan Bapak Lim Hendra dan Ibu Sani Trisya untuk maju ke depan dan membawakan anaknya di hadapan hadirat Tuhan. Saudara sekalian, anaklah anugerah Allah, ya. Anak itu anugerah Allah, luar biasa. Bapak Lim Hendra punya anak yang kedua ini gemuk sekali ya saudara. Anugerah Allah yang besar, dia lahir pada tanggal 14 Januari 2023. Anak yang kedua. Saudaraku sekalian, anak adalah anugerah Allah, bukan oleh kuat dan gagah kita, ya. Kita boleh memperoleh anak, tidak ada. Anak itu adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita sebagai bapak dan ibu yang mengerti akan anugerah Allah, kita harus menyadari bahwa siapakah kita ini yang bisa memelihara anak-anak kita ini sepanjang hidup mereka. Saudaraku sekalian, kita dapat merasakan bahwa kita tidak layak. Anak-anak ini kita harus bawa kepada Allah, masuk ke dalam bait Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Allah, anak-anak yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah, ya. Saudaraku sekalian, janganlah menyimpan anak-anakmu di rumah, saudaraku sekalian. Dikala Allah telah menganugerahkan anakmu, bawalah mereka kepada Tuhan. Kita sebagai orang tuanya bisa memberi makan,
memberi minum, memberi pakai. Tapi kelanjutan dari kehidupan anak-anak kita itu semua ada dalam rencana Allah. Oleh sebab itu bawalah mereka masuk ke dalam baik Allah. Dan serahkanlah mereka kepada Tuhan, biarlah Allah yang berencana lebih jauh. Dengan kehidupan anugerah Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kewajiban kita saudaraku sekalian yang penting para orang tua. Saudaraku sekalian adalah mengajar. Ya, anak-anak itu harus diajar dengan firman Allah. Anak-anak itu harus dididik dengan firman Tuhan. Kita mungkin berkata kita sibuk dalam bekerja mencari uang. Oke, saudaraku sekalian. Tapi firman Allah berkata sesibuk-sibuknya kita, saudaraku sekalian. Kita dapat meluangkan waktu untuk memberikan didikan kepada anak-anak kita. Karena Tuhan memberikan anak kepada kita bukan hanya begitu saja. Tapi tanggung jawab kita harus mendidik mereka. Pengenalan kepada Allah. Mendidik mereka untuk dapat menghormati ibu dan ayah mereka. Untuk dapat menghormati Tuhan. Saudara yang kekasih. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perlu kita sadari pada saat pagi hari ini. Tugas orang tua tidak hanya diberi makan dan minum dan pakai. Tapi adalah mendidik anak-anak untuk pengenalan kepada Allah. Supaya mereka mengerti siapakah Allah itu. Saudaraku sekalian, dan mereka boleh hidup berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Mereka tidak menyimpan dari ajaran firman Allah. Tapi mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Kalau kita melihat pada zaman sekarang ini luar biasa. Anak-anak tawuran dan sebagainya. Kita tidak akan mempersalahkan anak-anak itu. Tapi kembali kepada orang tua. Di mana dan sejauh manakah orang tua mendidik anak-anak untuk pengenalan kepada Allah. Melakukanlah yang baik. Jauhkanlah kejahatan. Jauhkanlah dosa. Tapi taatlah kepada firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah anugerah Allah bagi Bapak Lim Hendra dan Sani Teresia. Allah menganugerahkan anak yang kedua kepada mereka. Saudaraku sekalian, kita perlu mendukung keluarga muda ini dengan anugerah Allah yang telah berikan kepada mereka. Supaya mereka tetap terus berjalan kepada firman Allah. Membawakan anak mereka kepada Tuhan. Berdoa pada siang dan malam. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang tua patut untuk mendoakan anak-anak kita, ya. Bukan kita sebagai orang tua sudah punya anak, ya udah, tidak pernah mendoakan mereka dan tidak pernah mengajarkan mereka kepada Allah, pengenalan kepada Allah. Tapi tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anak kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang tua harus senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Allah menuntun anak-anak kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saya persilakan seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Dan kita mau sama-sama berdoa bagi menyerahkan Ibu Mahendra ini dan saudara Sani Teresia, anaknya mereka namanya Anna Talim. Ya, kehadapan hadirat Tuhan. Bila Tuhan akan memampukan kedua mereka sebagai suami istri untuk tetap memelihara berkat dan anugerah Allah yang istimewa kepada mereka. Kita naikkan itu pujian sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Haleluya. Lari. Sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap. Saya mohon pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat maju ke depan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Tetap setia memelihara anak Talim. Haleluya. Sampai pada masa
masa tuanya. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Oh, Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib menyelamatkan anak Haleluya. Sekali lagi sampai masa tuamu, glory. sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap hidup dan sampai masa putih Anak Elim. aku Oh, Tuhan Yesus tetap menggendong kamu. Haleluya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Kita bersatu di dalam doa. Di hadapan hadirat Allah kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami percayakan sepenuh keluarga muda ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi Lemendra dan Sani Teresia Tuhan. Biarlah memberikan kepada kedua mereka, suami dan istri mempunyai tanggung jawab kepada anak yang Kau berikan. Biarlah mereka setia dan setia Tuhan, berpaut dengan Engkau dan melaksanakan tugas mengajar dan mendidik anak-anak mereka untuk pengenalan kepada Allah. Berikanlah semangat dan gairah kepada kedua mereka suami istri, sehingga walaupun di dalam kesibukan yang mereka hadapi, tapi mereka selalu mengutamakan waktu untuk anak-anak. Tuhan tolong Tuhan, mereka mengutamakan waktu untuk anak-anak menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Terima kasih Allah, berkat dan anugerah Allah turun bagi kedua mereka suami istri pada saat pagi hari ini. Dan mereka mampu dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati dan kami berdoa bagi anak Talib. Kami berdoa kiranya berkat dan anugerah Allah turun bagi anak Talib pada pagi hari ini. Berkat anugerah Tuhan mengalir di atas kehidupan anak Talib. Mulai daripada masa bayinya ini sampai masa tuanya, ia tetap dalam gendongan Allah yang maha dahsyat. Allah memeliharakan anak Talib ini Tuhan, dimanapun dia berada. Berkat dan anugerah Allah mengalir di atas kehidupannya. Berkat dan anugerah Tuhan turun pada saat ini memenuhi kehidupannya. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami percayakan anak ini sepenuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Mulai dari masa dini sampai masa tuanya, tetap berada di dalam pelukan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan jemaat, silakan duduk. Shalom Jemaat GB Jelambar Timur. Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana cara kita untuk menggunakan kehendak bebas sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini tim Sunday Service akan dilaksanakan pada pukul 12 di lantai 2 yang akan membahas tentang God's Will versus My Will dan akan dilayani oleh Chief Francisca. Disusul pada hari Rabu, para kaum wanita diundang untuk mengikuti acara spesial WBI dalam bentuk seminar mengenai kanker dan akan dibawakan oleh Ibu Dian Prapti. Acara ini akan dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 5 sore. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa rutin kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Pada hari Sabtu, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community
yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di Gedung 52, lantai 2. Minggu 14 Mei 2023, ibadah raya kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi yang akan membahas tentang kedaulatan Tuhan dan akan dilayani oleh Pendeta Raymond. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi di lantai 2, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang kekuatan untuk berbagi. Disusul pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas tentang the responsibility of freedom dan akan dilayani oleh Kak Andreas. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya Tutu Sukendro, biasa di GBI Jelambar dikenal sebagai pembicara. Tetapi saya juga mengerjakan pekerjaan paduan suara, saya melatih paduan suara. Paduan suara itu terdiri dari 4 suara, biasanya normalnya ada soprano, ada alto, ada tenor, ada bass. Dan itu dipadukan di satu kelompok yang disebut paduan suara tadi. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu, ya tentu lagu paduan suara yang kalau di GBI Jelambar mungkin terdengar agak berbeda. Tetapi ini akan memberikan warna tersendiri di ibadah GBI Jelambar. Dan ini oleh tim musik dan tim ibadah dari GBI Jelambar sangat direncanakan dan diinginkan bisa terjadi. Saya mengundang jemaat untuk ikut bergabung menyanyi di paduan suara. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Willis dan kita akan bersama-sama menyanyi di dalam paduan suara. Tuhan memberkati ya. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah dikuatkan kembali oleh firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah setiap kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Willis dan juga untuk pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Biarlah setiap minggunya kita dapat bersama-sama bersekutu di ibadah di tempat ini pada pukul 8 pagi. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk memperlengkapi fasilitas gedung gereja. Dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam pujian dan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami setiap hari dalam hati kami, agar apapun yang kami lakukan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami,
agar menjadi harum di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Allah. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini.
selama masa liburan mereka di dalam lebaran, semua jemaat boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh kembali hari ini masuk ke dalam bait Allah untuk mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam masa liburan jemaat Tuhan di tempat ini. Kemanapun mereka berada di situ pun juga Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan memberikan perlindungan dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur padamu ya Tuhan. Kami boleh masuk pada bulan Mei adalah anugerah Tuhan. Marilah Bapa bawakan kami selalu terus dekat dengan Allah. Bawakan kami selalu terus menghampiri Tuhan. Bawakanlah kami terus mencari hadirat Allah. Sehingga kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami itu Tuhan, kami dapat mempergunakan, mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Yesus, bimbinglah kami ya Tuhan. Di setiap perjalanan langkah kehidupan kami, topangilah kami dengan tangan kasih-Mu. Agar kehendak bebas yang Kau berikan kepada kami itu dapat kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jauhkanlah yang tidak berkenan, singkirkan yang bukan daripada-Mu. Tapi marilah bawakan kami dekat dengan Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Allah. Terima kasih kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur bagi-Mu. Pada saat pagi ini hamba yakin sekali tiap-tiap pribadi yang telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mereka memperoleh berkat dan pertolongan daripada Allah. Dan pagi ini pun juga Allah menurunkan pertolongan bagi kami. Pada sepanjang minggu ini dimanapun kami berada. Pada siang hari kami berjalan bersama Yesus. Malam hari pun kami berjalan bersama Yesus. Tian awan dan tian api itu selalu menyertai kami. Di dalam rumah-rumah tangga kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Di dalam usaha-usaha kami. Dalam apapun kegiatan kehidupan kami jemaat di tempat ini. Allah selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Inilah doa seru yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Nyertai kita sekalian mulai dari saat ini. Sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan